Api di Bukit Menoreh, buku 1 jilid 1 seri 1 part 6. Kita lanjutkan petualangan Untara dan Agung Sedayu. Setelah kemarin Untara dirawat di Kitadumetir, tempat Kitadumetir, di mana dia disembunyikan oleh Kitadumetir karena dicari oleh alap-alap Jalatunda dan juga Plasa Ireng. Di sini akhirnya Kitadumetir mengaku dia mengetahui di mana Untara, tapi tidak mau mengatakannya. Bagaimana nasib Kitadumetir, bagaimana nasib Untara, kita cekidot. Heh, Plasa Ireng berteriak. Kau mencoba membantah. Jangan mengorbankan dirimu untuk monyet yang ganas itu. Ia berada di rumahku, jawab Kitanu. Karena itu keselamatannya berada di tanganku. Jawaban itu benar-benar mengejutkan. Untara pun terkejut, namun ia tak mau mengorbankan orang tua itu. Tetapi ketika ia mencoba sekali lagi untuk bangkit, maka kepalanya menjadi semakin peningnya. Perlahan-lahan kesadarannya menjadi semakin tipis. Dan ketika ia mencoba berteriak untuk menunjukkan dirinya, maka dunia seakan-akan kelam. Untara tidak sadarkan diri. Malam yang gelap masih merajai seluruh permukaan bumi. Satu-satu di langit bintang berebut dahulu muncul dari balik awan yang mengalir dihanyutkan angin selatan. Udara yang dingin membelai daun-daunan dan pohon-pohonan yang masih basah. Di atas jalan berbatu-batu menuju Sangkal Putung, lewat Kali Asat terdengar suara kaki kuda berderap. Kuda itu berlari dengan kencang, namun tidak dengan kecepatan penuh. Penunggangnya, Agung Sedayu, bukanlah seorang penunggang kuda yang berani. Karena itu, meskipun perasaan takut selalu mengejarnya, namun ia tidak berani memacu kudanya dengan kecepatan penuh. Ketika Agung Sedayu mencoba memandang jauh ke depan, jantungnya menjadi berdebar-debar. Sekali lagi ia harus membelok, kemudian ia akan sampai ke Bulak Dawa. Di ujung bulak yang panjang itulah terdapat sebuah pohon randu alas raksasa, yang terkenal dengan sebutan tikungan randu alas. Di bawah randu alas, jalan membelok ke kiri lewat Kali Asat, dan sekali lagi ia harus membelok ke kanan. Kemudian ia akan sampai ke jalan lurus langsung menuju Sangkal Putung. Teringatlah ia akan cerita tentang genderuwo bermata satu penunggu randu alas itu. Terasalah seluruh bulu-bulunya tegak, tetapi terdorong oleh ketakutan yang lain, ketakutan kepada kakaknya yang akan membunuhnya. Maka dipaksanya juga kudanya berlari. Meskipun demikian, Agung Sedayu tidak henti-hentinya meratap di dalam hati. Perintah kakaknya dirasanya telah menghadapkan pada suatu pilihan yang sama-sama mengerikan baginya. Seakan-akan kakaknya sengaja menjermuskannya ke daerah maut. Berjalan ke Sangkal Putung atau tinggal di rumah Kitadumetir, maut itu dapat hadir setiap saat untuk mencekiknya. Ketika sekali lagi Agung Sedayu memandang ke depan, kudanya telah sampai di kelok jalan, dan sesaat kemudian di hadapannya terbentang daerah persawahan yang panjang, Bulak Dawa. Kini hujan telah benar-benar teduh. Bahkan di antara bintang-bintang di langit, tampak bulan tua muncul dari balik awan. Cahayanya yang kemerah-merahan memencar terlempar ke atas daun-daun padi yang subur di tanah persawahan. Di sana-sini air yang bergenangan memantulkan sinar bulan yang redup itu. Sekali-sekali Agung Sedayu mengadahkan wajahnya. Mula-mula ia agak berlega hati ketika malam tidak lagi sedemikian pekat. Namun tiba-tiba karena itu maka terasa segenap bulu-bulu di tubuhnya menjadi tegak. Jauh di arah timur, remang-remang dilihatnya hutan yang terbujur ke selatan. Seakan-akan raksasa sedang lelap tertidur. Sepi. Agung Sedayu segera memalingkan wajahnya. Kalau ia menempuh jalan timur, maka ia akan menyusur jalan di tepi hutan itu. Ia menarik nafas. Untunglah kakaknya berpesan untuk menempuh jalan barat. Meskipun agak jauh sedikit, lewat jalan ini jaranglah orang bertemu binatang buas yang kelaparan dan mencari mangsanya sampai keluar daerah perburuan mereka. Tetapi tiba-tiba mata Sedayu terbentur pada sebuah pohon yang besar menghadang di ujung jalan. Randu alas. Tanpa disadarinya, Sedayu menarik kekang kudanya sehingga kuda itu memperlambat larinya. Pohon itu di mata Sedayu seolah-olah berbentuk seorang raksasa yang tegak memandangnya dengan penuh nafsu. Tidak, malahan tiba-tiba rimbun daunnya berubah menjadi kepala hantu yang bulat keputih-putihan. Genderuwo mata satu. Hampir Sedayu memakai ketakutan, tetapi suaranya tak sempat meloncat keluar. Sekali lagi ia menarik kendali kudanya lebih keras, dan kini kuda itu berhenti. Jantung Sedayu berdebar terlalu cepat.
Terdengarlah nafasnya berkejaran lewat lubang hidungnya. Tiba-tiba perasaan takutnya memuncak. Tetapi ketika terpikir olehnya untuk kembali ke Dukuh Pakuwon, hatinya diterkam oleh ketakutan yang lain. Kakaknya siap membunuhnya. Oh, terdengar Agung Sedayu mengeluh. Dirasanya seakan-akan dirinya adalah manusia paling sengsara di atas bumi ini. Kakaknya yang selama ini amat menyayanginya, menjaganya setiap saat, tiba-tiba kini membiarkannya dihadang maut. Bahkan memaksanya untuk terjun ke daerah yang mengerikan itu. Terasa mata Sedayu menjadi basah karenanya. Ia tidak dapat mengerti mengapa ia harus pergi ke Sangkal Putung malam ini. Ternyata Untara lebih sayang kepada Widura daripada kepadanya. "Ibu, ayah," desisnya. Tetapi ia terkejut mendengar suaranya sendiri. Kalau ayah dan ibunya yang sudah meninggal itu tiba-tiba datang, maka ia pun akan mati ketakutan. Karena perasaan itulah maka Sedayu menjadi semakin bingung. Ingin ia berteriak, namun tak bisa dilakukannya. Tanpa disadarinya, ketakutannya itu telah membawanya mendekati bencana yang jauh lebih besar dari yang dihayalkan tentang genderuwo bermata satu. Jauh di belakangnya berderap seekor kuda yang lain, alap-alap Jalatunda. Pada saat Agung Sedayu dibakar oleh ketakutan, pada saat itu alap-alap Jalatunda memacu kudanya habis-habisan. Mula-mula ia ragu-ragu terhadap pemuda yang dikejarnya. Apakah pemuda itu tidak akan mencelakakannya? Seandainya pemuda itu benar-benar seperti yang dikatakan Untara, maka kedatangannya adalah untuk mengantarkan nyawanya. Tetapi kemudian diingatnya, bagaimana sikap anak muda itu ketika pandai besi sendang gabus menyerangnya. Tiba-tiba alap Jalatunda itu tersenyum. Kalau Agung Sedayu benar-benar anak yang mumpuni, ia pasti mengambil jalan timur. Ternyata anak itu menurut Kriya telah mengambil jalan barat. "Menyenangkan," desisnya. "Aku akan mendapatkan permainan yang baik, jauh lebih baik dari Untara yang luka itu." Maka alap-alap Jalatunda itu pun memacu kudanya lebih cepat. Mudah-mudahan aku dapat menyusulnya. Kaki-kaki kuda alap-alap Jalatunda itu pun berderap pula di atas jalan berbatu menuju Kali Asat. Di benaknya sama sekali tidak terhiraukan genderuwo mata satu di tikungan Randu Alas. Cerita itu pernah didengarnya pula, tetapi hati alap-alap yang muda itu tidak sekecil hati Agung Sedayu. Karena itu alap-alap yang garang itu tak pernah gentar sandarnya betul-betul ada genderuwo mata satu menghadang di hadapannya. Bahkan ia akan lebih gentar apabila ia bertemu dengan Untara. Karena itu alap-alap Jalatunda berpacu dengan penuh gairah. Kalau ia dapat menangkap anak muda itu, memenggal kepalanya dan melemparkan kedua bagian tubuhnya yang terpisah itu, maka ia akan dapat menggentarkan laskar Pajang yang bersangkal di Sangkal Putung. Kembali alap-alap Jalatunda tersenyum, dan bersama dengan itu kudanya dipacu semakin cepat. Kini ia bertekad untuk dapat menyusul anak muda itu. Di Bulak Dawa, Agung Sedayu masih terpekur di atas punggung kudanya yang tegak seperti patung. Dadanya yang penuh sesak oleh gelora perasaannya seakan-akan hendak meledak. Bahkan akhirnya Agung Sedayu tidak berhasil menguasai dirinya, sehingga beberapa kali terdengar ia mengeluh. Di tengah-tengah bulak yang panjang dan sepi itu, seolah-olah Agung Sedayu mendapat kesempatan untuk meledakkan segala himpitan di dadanya. Agung Sedayu tidak tahu sudah berapa lama ia berhenti di tengah-tengah jalan di antara sawah-sawah yang terbentang sedemikian luasnya. Tetapi akhirnya ia terkejut ketika lambat-lambat didengarnya derap kuda di belakangnya. Sedayu mencoba untuk menebak. "Adakah kakak Untara?" katanya seorang diri. Kemudian ia menggeleng. "Lukanya agak parah," kata-katanya dijawabnya sendiri. "Adakah mereka itu gerombolan alap-alap Jalatunda?" Kembali ia berkata sendiri. Mendengar kata-katanya itu sendiri, dada Sedayu berdentang. Namun karena pengalamannya yang picik, maka perhitungannya pun picik pula, katanya. Alap-alap Jalatunda tidak berkuda. Untuk sesaat Agung Sedayu menjadi agak tenang. Bahkan dia mengharap mendapat teman untuk melewati tikungan Randu Alas. Tetapi tiba-tiba tumbuhlah di dalam benaknya, bagaimana kalau alap-alap Jalatunda itu menemukan kudaku? Sekali lagi dada Agung Sedayu berguncang. Pikiran itu semakin lama menjadi semakin kuat. Malah kemudian Agung Sedayu menjadi pasti, pikirnya. Derap kuda itu adalah derap kudaku sendiri, tetapi dengan alap-alap Jalatunda di punggungnya. Demikianlah, tiba-tiba kaki Agung Sedayu menjadi gemetar dalam kecemasannya. Maka lenyaplah segala akalnya yang jernih. Yang ada di dalam hatinya tinggallah, bagaimana aku harus bersembunyi di bulak ini. Derap kuda di belakangnya itu pun semakin lama menjadi semakin dekat. Ia tidak dapat mengira-irakan masih seberapa jauhnya. Namun di malam yang sepi itu, suara derap itu rasa-rasanya tinggal beberapa langkah di belakangnya.
Tiba-tiba mata Agung Sedayu tersangkut pada sebuah parit yang agak dalam. Tanpa berpikir lagi, maka dengan tergesa-gesa ia meloncat turun. Demikian tergesa-gesanya sehingga ia jatuh terjerembab di tanah yang becek. Tertati-tati bangun, kemudian berlari-lari terjun ke dalam parit, sehingga pakaian yang basah menjadi semakin kuyup. Tetapi Sedayu sama sekali tidak menghiraukannya lagi. Bahkan kemudian, dengan tidak mengingat persoalan-persoalan yang dapat terjadi kemudian, anak yang kena ketakutan itu memungut sebuah batu dan dengan batu itu ia melempar kudanya. Kuda itu terkejut. Satu kali kuda itu meloncat, kemudian berputar-putar dan berlari kencang ke arah tingkungan randu alas. Pada saat itulah alap-alap Jalatunda muncul di kelok jalan di belakangnya. Hati anak muda yang sedang berpacu itu pun berdesir ketika di dalam keremahan cahaya bulan ia melihat seekor kuda yang berlari searah dengan kudanya. Adakah kuda itu kuda kawanan Untara? Jarak kedua ekor kuda itu masih belum terlalu dekat. Dengan demikian alap-alap Jalatunda masih belum dapat melihat bahwa di punggung kuda itu tak ada seorang pun yang menaikinya. Karena itu, sesaat ia masih diganggu oleh keraguan-raguannya. Jangan-jangan penunggang kuda itu benar-benar sakti seperti yang dikatakan Untara. Bukankah aku alap-alap Jalatunda, desisnya. Alap-alap Jalatunda tidak mengenal takut, meskipun seandainya yang berkuda itu Untara sendiri. Alap-alap yang muda itu tersenyum sendiri ketika dari sudut hatinya terdengar jawaban, "Ya, karena kau tahu pasti bahwa Untara sedang terluka parah." Alap-alap Jalatunda itu pun segera memacu kudanya secepat angin. Ia tidak mau melepas buruannya atau menunggu sampai ke sangkal putung. Orang itu harus segera ditangkapnya, hidup atau mati. Karena itu tiba-tiba alap-alap itu berteriak ngeri, mirip seperti suara burung alap-alap yang berteriak di udara. Kudanya itu pun berlari semakin kencang seperti gila. Agung Sedayu seakan-akan membeku di dalam air parit yang dingin. Ia melihat seekor kuda lari di muka hidungnya. Dilihatnya pula anak muda sebayanya duduk merapat di atas punggung kuda itu seperti sedang berpacu. Dalam keremangan cahaya bulan, Agung Sedayu dapat mengenal bahwa penunggang kuda itu adalah anak muda yang tadi bertempur dengan kakaknya, alap-alap Jalatunda. Maka dari itu giginya gemertak, tetapi sama sekali bukan karena kemarahannya. Untuk beberapa saat Agung Sedayu tidak dapat menggerakkan meskipun hanya ujung jarinya. Hatinya berdebar-debar seakan bunyi guruh meledak-ledak di dalam rongga dadanya. Suara kuda alap-alap Jalatunda itu semakin lama semakin samar. Ketika Agung Sedayu menjengukkan kepalanya gemetar, lamat-lamat dilihatnya sebuah nokta hitam semakin lama semakin menjadi kabur. Dan akhirnya hilang seakan-akan ditelan oleh genderuwo bermata satu di ujung jalan. Tetapi Sedayu kini sudah tidak ingat lagi kepada genderuwo bermata satu itu. Dan matanya pun kini dapat melihat pohon randu alas itu dengan jelas. Lingkaran yang keputih-putihan di tengah-tengah bayangan hitam itu tidak lain adalah bagian-bagian yang tak berdaun. Sedayu menarik nafas. Namun ketakutan yang lain yang kini mencengkamnya. Bagaimana seandainya alap-alap Jalatunda itu nanti kembali? Dan perasaan takutnya itu semakin lama semakin menghujan ke pusat dadanya. Demikian takutnya sehingga akhirnya Agung Sedayu tak dapat lagi berpikir. Tiba-tiba saja ia berdiri dan merangkak menaiki tepian parit. Seperti orang yang kehilangan kesadaran diri, Agung Sedayu berlari-lari ke arah jalan kembali ke Dukuh Pakuwon. Biarlah kakaknya membunuhnya daripada mati karena tangan alap-alap Jalatunda yang garang itu. Mula-mula ada juga niatnya untuk lari kemana saja. Tidak ke arah alap-alap Jalatunda dan tidak kembali ke kakaknya. Tetapi kemana? Dan apakah yang akan terjadi dengan dirinya besok lusa dan seterusnya? Karena itu maka niat itu pun tak berani dilakukannya. Ketika Agung Sedayu hampir sampai ke pangkal jalan bulak yang panjang itu, sebelum ia membelok, tiba-tiba sekali lagi ia mendengar derap kuda. Karena itu langkahnya pun terhenti. Dicobanya untuk mengetahui dari mana arah kuda itu datang. Ketika ia menoleh, di sepanjang bulak dawa itu tak dilihatnya sesuatu. Sementara itu derap kuda itu pun menjadi semakin dekat. Sekali lagi Agung Sedayu menjadi sedemikian bingungnya, sehingga kembali ia berlari-lari ke parit ke tepi jalan. Tetapi parit itu melengkung dan berbelok. Karena itu ia memerlukan waktu untuk mencapai ke elokan parit itu. Ketika kuda itu muncul di siku jalan, Agung Sedayu baru mencapai tanggul parit, sehingga dengan tergesa-gesa ia meloncat terjun ke dalamnya. Namun orang yang berkuda itu sempat melihatnya, dan tiba-tiba saja penunggangnya menarik kekang kudanya, dan tepat di muka Agung Sedayu terjun, kuda yang berlari kencang itu pun berhenti. Agung Sedayu masih terbaring di dalam parit. Hanya wajahnya sajalah yang berada di permukaan air. Ketika ia mendengar bahwa derap kuda itu berhenti, maka ia menjadi semakin ketakutan dan kembali merataplah ia di dalam hati.
meratapi nasibnya yang malang semalang-malangnya. Didengarnya orang di atas punggung kuda itu menggeram, dan kemudian didengarnya orang itu berkata, "Siapa yang bersembunyi di dalam parit?" Pendengar suara itu, dada Agung Sedayu bergoncang, serasa nyawanya telah di ujung ubun-ubunnya. "Heh, jawablah!" terdengar suara itu pula, berat dan lantang. "Siapa itu? Kalau kau ingin berbuat baik, datanglah. Kalau kau tidak datang, bersiaplah. Kita akan bertempur." Agung Sedayu benar-benar menjadi beku. Ia tak dapat berbuat lagi sesuatu apapun. Tubuhnya menggigil, namun mulutnya masih terkunci. Nah, suara itu berkata pula, "Kau tidak menampakkan dirimu. Siapapun kau tidak akan takut. Berkemaslah, kita mengadu kesaktian." Sedayu masih mendengar orang itu meloncat turun. Kemudian tiba-tiba ia melihat sesosok tubuh menjenguknya dari atas tanggul. Melihat orang itu, Sedayu benar-benar hampir pingsan. Seorang yang mengenakan sebuah topeng untuk menutupi wajahnya. Tubuhnya yang sedang berbalut dengan sebuah kain geringsing. Ketika orang itu melihat Agung Sedayu, maka berderlailah tertawanya. "Heh, kenapa kau berbaring di situ? Apakah kau sedang mulai bertapa? Tapa kungkum? Ayo, udarlah tapamu sebentar. Kita berkenalan. Orang yang biasa tapa kungkum adalah orang yang sakti. Tak akan betah sedemikian lama merendam diri dalam air dikala udara begini dingin. Ayo, bangunlah." Agung Sedayu masih menggigil. Memang udara sedemikian dinginnya, tetapi Sedayu tak merasakan udara yang dingin itu, sehingga terdengar orang itu berkata lagi, "Benar-benar kau orang sakti. Kau dapat menutup segenap panca indramu sehingga kau tak terpengaruh oleh kedatanganku. Kalau demikian, aku terpaksa membangunkan kau." Tiba-tiba orang itu pun meloncat turun. Dengan serta-merta ia mencoba untuk mengangkat tubuh Agung Sedayu, tetapi tubuh itu tak terangkat. Bahkan orang itu kemudian berkata, "Belum pernah aku menjumpai orang seberat ini. Aku telah menjelajahi hampir seluruh sudut kerajaan Demak, dengan kemudian Pajang, Jipang, dan segala pecahan Demak." Orang itu menggeleng-gelengkan kepala, tetapi ia berkata pula, "Bangunlah, hai Pertapa, mumpung kau baru memulainya. Kalau tidak, jangan kau sebut aku curang kalau aku membunuh sebelum kau wudar dari tapamu." Agung Sedayu belum pernah melihat orang bertapa, karena itu ia tidak tahu bagaimana seorang musuh diri dengan bertapa. Maka ketika orang itu menyebutnya sedang bertapa, ia tak mengerti, meskipun terasa juga sebutan itu terlalu berlebih-lebihan. Namun ketika orang itu mengancamnya akan membunuhnya, maka dengan susah payah ia mencoba untuk mengusai tubuhnya. Dengan susah payah ia mengangkat kepalanya, kemudian duduk bersandar kedua belah tangannya. Melihat Agung Sedayu bangkit, orang itu mundur selangkah, dan sekali lagi ia tertawa nyaring. "Hah," katanya, "ternyata kau masih belum tega akan hidup matimu. Ayo berdirilah, kita bertempur." Agung Sedayu tanpa sadar memandangnya orang yang berdiri di hadapannya itu, dan tiba-tiba saja merayaplah suatu perasaan yang aneh di dalam dadanya. Meskipun orang yang baru saja datang itu selalu menantangnya, namun nadanya sangat berbeda dengan kata-kata yang pernah diucapkan oleh si Pandi Besi Sendang Gabus atau oleh alap-alap Jalatunda. "Berdirilah." Tiba-tiba orang itu mengulangi kata-katanya. Sedayu masih belum berdiri. Ia masih duduk dan sebagian tubuhnya masih terendam air. Namun tak disangka-sangkanya orang itu datang menghampiri dan menolongnya berdiri. Katanya, "Ayo, tegaklah. Kau hampir beku terendam air." Ketika Agung Sedayu kemudian berdiri, orang itu memandangnya dengan seksama. Lalu katanya, "Kau gagah benar. Badanmu kekar, sedang urat-uratmu kencang. Tubuh idaman bagi setiap lelaki. Nah, sudahkah kau bersedia untuk bertempur?" Dengan serta-merta, tanpa dikehendakinya sendiri, Agung Sedayu menggeleng lemah. "Tidak," teriak orang bertopeng itu. "Kau tidak mau berkelahi?" Sekali lagi Agung Sedayu menggeleng kepala dengan sendirinya. Desis orang bertopeng itu. "Kau belum mengenal aku. Panggil aku Kiai Gringsing. Sebutan itu bukan namaku, tetapi aku senang dipanggil demikian." Perasaan yang aneh yang merayap-rayap di dalam dada Agung Sedayu menjadi semakin menebal. Orang itu mempunyai sifat yang sangat berbeda. Tiba-tiba ketakutannya pun berkurang. Kalau orang itu ingin berbuat jahat terhadapnya, maka dengan mudah hal itu dapat dilakukan. Namun tanda-tanda yang demikian masih belum dilihatnya. Nada suaranya pun tidak kasar dan tidak mengandung permusuhan. Sedikit demi sedikit Agung Sedayu mencoba mengusai otaknya kembali, meskipun ia masih belum dapat melepaskan perasaan takutnya. "Aku sangka kau termasuk orang sakti yang tidak menyukai permusuhan. Baik, aku pun tidak akan memaksa. Dahulu aku pun pernah mengenal orang serupa kau ini," berkata orang bertopeng itu. Tiba-tiba saja terloncat dari mulut Sedayu sebuah pertanyaan, lirih dan gemetar.
Tetapi orang bertopeng itu mendengarnya. Siapa? Katanya. Orang yang nyebut dirinya Kiai Gringsing itu mengangguk-anggukan kepala. Jawabannya, namanya Ki Sadewa. Agung Sedayu terkejut. Kau sebut nama itu? Ya, kenapa? Kau kenal dia? Atau orang itu gurumu? Kalau demikian benar dugaanku, kau orang sakti yang tak ingin bermusuhan dengan siapapun juga, sahut Kiai Gringsing. Orang itu ayahku, berkata Agung Sedayu dengan penuh kebanggaan. Orang itu terkejut. Kau anak Ki Sadewa? Benarkah demikian? Ya, jawab Agung Sedayu. Pantas, kumannya. Kau memiliki kekerasan tubuh seperti ayahmu, ketahanan tubuh seperti ayahmu pula, dan sifat-sifat yang sama pula. Tetapi tiba-tiba orang bertopeng itu bertanya menyentak. Bohong, kau akan nakut-nakuti aku. Aku takut 1000 turunan dengan orang bernama Sadewa itu. Dan kau sekarang anaknya? Oke. Kiai Gringsing tampaknya takut sama Ki Sadewa, ayahnya dari Agung Sedayu. Tapi dia sendiri juga masih ragu dengan ucapannya Agung Sedayu. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apa yang terjadi antara Kiai Gringsing dan Agung Sedayu? Lalu bagaimana dengan nasib Untara yang Ki Tanumetirnya diculik? Bukan diculik, tapi diketahuan. Sementara itu juga alap-alap Jalatunda yang menuju Sangkaputung dengan mengejar kuda dari Agung Sedayu. Ya, kita lanjutkan ceritanya besok. Bukan besok sih, di kesempatan berikutnya. Bye for now.